Guys, pernah dengar tentang taktik perang yang saking absurdnya, saking biadabnya, sampai-sampai musuh milih mundur daripada menyerang? Di tahun 525 sebelum Masehi, terjadi sebuah konflik yang menurut narasi kuno yang paling terkenal, terutama dari catatan Herodotus, membuktikan bahwa keyakinan suci yang dipegang teguh oleh bangsa Mesir bisa jadi pedang bermata dua yang menghancurkan pertahanan mereka sendiri. Siap-siap karena kisah yang akan kita bahas ini bukan sekedar pertempuran biasa antara dua imperium raksasa. Ini adalah drama epik yang gelap, penuh ambisi gila, pengkhianatan di istana yang bikin sakit hati, dan satu taktik perang yang sangat-sangat manipulatif mengubah rasa hormat mendalam Mesir terhadap hewan-hewan tertentu menjadi kelemahan fatal. Ini adalah Perang Pelusium di mana tentara Persia menggunakan kucing, anjing, dan simbol dewa Mesir sebagai perisai hidup. Ini adalah kisah tragis tentang bagaimana kecerdasan paling dingin berhasil menaklukkan peradaban besar Mesir. Stay tune karena ini bakal gila parah. Oke, kita mundur dulu ke Mesir yang saat itu masih megah dipimpin oleh Fir'aun Sametik III, seorang penguasa dari dinasti ke-26. Saat itu, Mesir adalah kerajaan yang kaya raya, kuat secara militer, mengandalkan tentara bayaran Yunani yang tangguh, dan merasa aman di balik benteng-benteng pertahanan alamiah serta benteng-benteng buatan mereka. Mereka nyaman, mereka percaya diri, dan mereka merasa aman dari ancaman luar. Tapi di sebelah timur Mesir, awan hitam sedang berkumpul. Muncul raksasa baru Kekaisaran Persia yang terus meluas, yaitu Kekaisaran Akhmeniyah Persia di bawah Raja Kambisus II, seorang raja ambisius yang bermimpi menguasai seluruh Timur Tengah. Kenapa Raja Kambisus ingin Mesir? Kenapa nggak puas dengan Persia aja? Sejarah mencatat ada dua alasan utama yang sama-sama dramatis. Versi pertama yang dramatis tapi mungkin hanya gosip kuno, yaitu ada rasa sakit hati karena Sametik dianggap menghina Persia di masa lalu. Tapi versi kedua ini lebih solid, politis, dan realistis. Ambisi geopolitik murni. Kambisus ingin menyelesaikan dominasi Persia dan Mesir adalah mahkota yang paling mewah yang belum mereka taklukkan. Sekaligus kunci strategis untuk mengontrol seluruh Mediterania Timur. Jadi, meskipun Sametik III merasa benteng Pelusium yang merupakan titik masuk vital sudah kokoh, Kambisus sudah siap dengan pasukan besarnya, termasuk kavaleri yang menakutkan, dan rencana yang jauh lebih kotor dari yang bisa dibayangkan Fir'aun. Lalu, apa yang membuat Kambisus punya ide gila dan licik ini? Jawabannya, pengkhianatan guys. Dan ini pengkhianatan dari orang dalam yang sangat tahu rahasia dapur Mesir. Ada seorang tokoh kunci dalam narasi kuno, seorang jenderal yang merupakan tentara bayaran Yunani dan insider Mesir, namanya Panes dari Halikarnassos. Dia tahu semua rahasia militer Mesir, rute suplai, dan terutama kelemahan kultural Mesir. Sialnya, Panes punya masalah personal yang sangat besar dengan Sametik III, sampai-sampai membuatnya buta karena dendam. Jadi, Panes kabur dan membelot ke Kambisus. Panes inilah yang memberitahu Raja Persia semua rahasia penting dan yang paling penting, membisikkan ide manipulatif ke telinga Kambisus. Ide yang memanfaatkan keyakinan mendalam bangsa Mesir yang menurut sumber kuno membuat tentara Mesir syok dan lumpuh total pada hari H peperangan. Panes adalah agen penghancur yang membongkar kerentanan spiritual Mesir demi dendam pribadinya. Ini bagian yang paling mind-blowing. Raja Kambisus II dengan pikiran yang dingin dan kejam mengambil informasi Panes dan merancangnya menjadi taktik perang yang belum pernah ada di zaman itu, yang secara harfiah melucuti mental musuh. Raja Kambisus tahu bahwa orang-orang Mesir sangat menghormati dan menganggap sakral beberapa jenis hewan. Kucing misalnya adalah simbol dari Dewi Bastet. Dewi Bastet adalah dewi pelindung yang berwujud kucing. Jadi, membunuh kucing bahkan secara tidak sengaja bisa berujung hukuman mati bagi orang Mesir. Menurut narasi kuno yang paling bombastis dari Herodotus dan yang lainnya, Kambisus memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan ribuan kucing, anjing, dan hewan ternak lainnya. Mereka tidak hanya membawa hewan-hewan tadi, Kambisus juga menyuruh pasukannya mengikat hewan-hewan itu sebagai tameng dan melukis simbol-simbol dewa suci Mesir, seperti Bastet dan Anubis di bagian luar perisai mereka. Ini adalah upaya sengaja untuk menargetkan psikologis, keimanan, dan hukum suci musuh. Ini bukan lagi pertarungan fisik, ini adalah perang psikologis yang dianggap biadab, tidak terhormat, dan licik. Maka terjadilah pertempuran Pelusium. Tentara Mesir maju dengan gagah berani, tapi menurut narasi dramatis yang mendominasi kisah ini, mereka melihat barisan depan Persia yang bergerak maju, mereka terdiam, panik, dan shock berat. Narasi kuno mengklaim Kambisus menempatkan hewan-hewan yang dianggap suci di garis depan. Bikin tentara Mesir panik bro. Tentara Mesir dihadapkan pada dilema moral yang benar-benar mengerikan.
Menyerang musuh berarti mereka harus melukai atau membunuh dewa-dewa yang dihormati dan suci. Mana ada prajurit yang berani mengambil resiko dikutuk seumur hidup atau bahkan dihukum mati oleh hukum agamanya sendiri hanya untuk menang perang. Tentara Mesir ragu, mereka enggan melepaskan panah ke arah perisai bergambar Dewi Bastet. Meskipun pasti ada yang menyerang, keraguan massal dan keengganan ini cukup untuk menghancurkan formasi dan disiplin mereka secara fatal. Akhirnya, pasukan Mesir dipukul mundur dengan telak. Mereka mencoba mundur, tapi kekalahan moral sudah terlalu dalam. Pelusium jatuh dan Fir'aun Sametik III pun ditangkap dan diarak sebagai tawanan. Ini adalah kemenangan Persia yang didapatkan dengan taktik yang paling ngeri dan licik. Sametik III, si Fir'aun yang malang yang kehilangan kerajaannya, dibawa sebagai tawanan ke Susa, ibu kota Persia. Awalnya, Kambisus menunjukkan sedikit kemurahan hati, memperlakukannya dengan wajar. Namun, Sametik III sebagai seorang Fir'aun yang terbiasa berkuasa, mencoba membuat pemberontakan untuk merebut kembali kerajaannya yang sudah jatuh. Ini adalah keputusan yang sangat fatal. Tentu saja, rencana busuk dan nekatnya itu cepat ketahuan guys. Dan disinilah Raja Kambisus menunjukkan kekejaman yang sebenarnya. Sebagai hukuman atas pengkhianatan dan pemberontakan, Sametik III dihukum mati dengan kejam. Satu versi kuno mengatakan bahwa Sametik III dipaksa minum darah banteng yang beracun. Kekalahan di Pelusium ini secara resmi mengakhiri dinasti ke-26 Mesir yang sudah berdiri tegak selama berabad-abad dan menjadikan Mesir sebagai satrapi Persia. Satrapi itu sederhananya kayak wilayah administratif atau provinsi dalam kekaisaran Persia kuno. Ini adalah penutup yang brutal dari sebuah cerita yang diawali oleh pengkhianatan dan manipulasi keyakinan. Oke teman-teman, itulah kisah dramatis tentang Perang Pelusium. Sebuah kisah nyata tentang bagaimana kecerdasan militer yang dipakai secara brutal oleh Kambisus II berhasil mengeksploitasi soft spot musuhnya, yaitu keyakinan agama yang mendalam. Ini membuktikan, dalam perang, senjata paling ampuh bukanlah pedang, panah, atau kereta kuda yang berat, tapi manipulasi psikologi dan pengetahuan yang intim terhadap kelemahan musuh. Nah, kalau kalian hidup di zaman itu dan kalian adalah salah satu jenderal Mesir, apa yang bakal kalian lakukan untuk melawan taktik kucing Persia ini? Apakah ada cara lain untuk menang tanpa harus mengorbankan keyakinan kalian? Tulis pendapat kalian yang paling cerdik dan unik di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.